Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat dosen penilai uji kinerja tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Lastri Junior. Saya mengajar di SMK N3 Mandau. Nomor induk mahasiswa 15 20 23 01 04 768, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, LPTK IAKN Ambon. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya yang bertema melangkah bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Keadaannya bagaimana hari ini? Luar biasa ya. Sungguh semuanya wajahnya cerah-cerah, baik yang laki-laki dan perempuan, ya kan? Yuk kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, Ibu mau memanggil yang untuk kita doa dan pujian. Silakan maju Kak. Shalom. Shalom. Ya, semua disambut lah ya. Ya, kita mau lagu apa Kak? Doa. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah singkat kami Tuhan, memulai pelajaran kami Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan, mau dengan kita Tuhan, dan berikanlah guru kami Tuhan kesabaran untuk mengajari kami Tuhan. Engkau berkatilah setiap anak-anakmu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang tidak hadir di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau kami, hadiah. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Kak. Baik, Ibu akan mengaksen siapa di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir Kak? Hadiman. Aliman. Apa beritanya? Baik, Ibu akan mengaksen kalian pada hari ini. Siapa yang tidak masuk? Hariman Apa beritanya? Apa Bu? Apa? Cuma itu aja. Ibu harap minggu depan semuanya kita bisa hadir ya. Jadi kita bisa maksimal dalam pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang tidak ke gereja kemarin? Semuanya gereja? Iya, Bu. Ya, kalau gitu Ibu mau cek, coba kumpulkan buku kebaktiannya, silahkan kumpulkan ke depan. Ibu mau cek. Hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang saja Kak yang ibadah, yang lainnya tidak. Ya.
Ada yang ulang tahun? Nggak ada. Coba diambil buku cetaknya dibagikan ke teman-temannya, Kak. Diambil buku cetaknya, kita masuk ke pelajaran kita. Tolong dibagikan ya ke teman-temannya buku cetaknya. Ya, silakan dibagikan buku cetaknya terlebih dahulu. Ini tolong diambil buku pembuktiannya sudah saya nilai. Sudah dibagikan semuanya? Baik, kita akan mulai masuk ke dalam materi kita. Tapi sebelum masuk dalam materi, Ibu mau menanyakan kepada kalian, minggu lalu apa pembelajaran kita? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Bertumbuh bersama Allah. Minggu lalu itu pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini melangkah bersama Allah. Minggu lalu tentang bertumbuh menjadi dewasa. Iya kan? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Bagaimana kehidupan kita supaya kita bisa semakin dewasa. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Coba diperhatikan ke depan. Itu dengan temanya melangkah bersama Allah. Modal pembelajaran yang akan Ibu buat itu adalah modal pembelajarannya project based learning, ya. Kemudian coba perhatikan ke depan. Capaian pembelajarannya apa? Coba dibaca. Memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Iya. Jadi capaian pembelajarannya adalah memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan. Nah, melangkah bersama Allah, apa elemennya? Elemen pembelajarannya itu adalah Allah berkarya. Tujuan pembelajarannya yang pertama apa? Siswa dapat bekerja secara efektif dalam kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pelayanan sosial, menunjukkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Iya, tujuan yang pertama supaya siswa dapat bekerja secara efektif dalam kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pelayanan sosial. Kemudian menunjukkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang baik. Setelah itu yang kedua, siswa dapat Menciptakan karya seni, lukisan, puisi, atau video yang mengekspresikan pengalaman iman mereka dan bagaimana mereka melangkah bersama Allah. ya. Jadi yang kedua, siswa dapat menciptakan karya seni yang bisa mengekspresikan pengalaman iman mereka dalam bagaimana mereka bersama melangkah dengan Allah. Next. Nah, coba perhatikan. Apa yang kalian pikirkan dengan kalian melihat gambar itu? Apa yang ada di pikiran kalian di saat Ibu tampilkan gambar itu? Ada yang bisa jawab? Saya. Apa, Bang? Arti dari gambar tersebut adalah Allah memelihara kita mulai dari kecil hingga kita keluar dari perut mama. Oh, oke. Tepuk tangannya dulu. Yang perempuan. Ayo. Perkembangan janin. Perkembangan janin yang seperti apa yang kamu bayangkan itu? Itu kan ada Ibu kita mengandung kita selama 9 bulan dan merawat kita sampai sekarang. Iya, oke. Tepuk tangannya. Oke, satu lagi coba, Pak. Apa yang kamu pikirkan dengan gambar itu, Bang?
telah mengandung kita selama 9 bulan dan membesarkan kita hingga sekarang. Ya, dan bagaimana pemeliharaan Allah di situ yang kamu lihat? Ada nggak pemeliharaan Allahnya? Kita kan temanya melangkah bersama Allah. Ada tidak pemeliharaan Allah di situ selama 9 bulan kita dalam kandungan? Ada apa? Membesar. Dimana siklusnya dari mulai janin, ya kan, besar, kemudian sampai dia bisa duduk makan lewat apa yang dimakan dari orang tuanya, ya kan, dalam itu kan ada kayak seperti ini, perhatikan, ya, ini ya, di sinilah dari sini dia makan. Berarti Allah itu sungguh memelihara, luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa, ya kan? Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan sekilas tentang bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Kemudian sudah Ibu kasihkan suatu gambar, dan hari ini kita mau melakukan sesuatu di mana kita mau membuat sketsa tentang gambar kehidupan melalui Mazmur 139 ayat 13 sampai 4. Kita melakukan tugas kelompok. Jadi ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2, ya. Kita buat 2 kelompok. Ibu harap kita dapat bekerja sama. Ayo silahkan susun kelompoknya di menurut kelompok yang sudah Ibu bagi, silahkan diperhatikan tempat duduknya. Baik, kelompoknya sudah dibuat. Jadi terbentuk ada 3 kelompok jadinya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi Ibu akan bagikan kertas yang akan kalian buat sketsanya. Ini tadi kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Ayo silakan dikerjakan. Buka Alkitabnya. Ini kelompok 3. Buka Alkitabnya Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Dari situlah acuan kalian untuk membuat sketsa. Mazmur 139. Coba dibaca dulu, dipahami dulu Mazmur 139. Jesus, Savior of the world, we praise your name forevermore. With every breath we'll sing your praise. Jesus, Savior of the world. Jesus, that is the only name we have been given to call upon thereby to be saved. Jesus, that is the only name we have been given to call upon thereby to be saved. I call on Jesus. Jesus is the Christ, I call on Jesus. Jesus is the Son of the living God. I call on Jesus. Jesus is my Savior. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. Jesus is Alpha and Omega. I call on Jesus. Jesus is first and the last. I call on Jesus. He's the beginning and the ending. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. Jesus, here's my plea. I call on Jesus. I know Jesus answers me. I call on Jesus. Jesus takes good care of me. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. Jesus died for me. I call on Jesus. Jesus set me free. I call on Jesus. He's coming back for me. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. Jesus is wonderful. I call on Jesus. Jesus, He is the
is the Prince of Peace, of peace. Is the everlasting Father. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. Jesus is King of Kings, King of Kings. I call on Jesus. Jesus is Lord of Lords. I call on Jesus. He's a bright and morning star. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus. On Jesus I can truly depend. I call on Jesus. A helping hand Jesus will lend. I call on Jesus. Against the enemy Jesus will defend. I call on Jesus because Jesus is my true friend. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus because Jesus is the way. I call on Jesus is the truth. I call on Jesus is the light. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus because Jesus is the word. I call on Jesus because Jesus was with God. I call on Jesus because Jesus was God. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus, He's a true light. I call on Jesus, He's a true vine. I call on Jesus, He's a true and living God. I'm so glad I learned to call upon the name of the Ayo Lord. cepat ya. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I call on Jesus, He's a true light. I can truly depend. I call on Jesus, He's a true vine. Cause Jesus is the true and living God. I call on Jesus, He's a true light. I can truly depend. I call on Jesus, He's a true vine. Cause Jesus is the true and living God. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. I'm so glad I learned to call upon the name of the Lord. Jesus, Jesus, that is the only name we have been given to call upon thereby to be saved. Jesus, 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 that is the only name we have been given to call upon thereby to be saved. Jesus Christ, hallelujah, amen. Oh, Jesus, Jesus, that is the only name we have been given to call upon thereby to be saved. Jesus Christ, hallelujah, amen. Oh, hallelujah, I will bless the Lord Jesus Christ. I will bless the Lord. I will bless the Lord. I will bless His holy name. Selesai. Make a joyful noise unto the Lord. I will bless His holy name. I will bless His holy name. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. I will bless His holy name. I will bless His holy name. Nanti pada saat konferensi mau bilang, I will bless His holy name, His holy name, His holy name. I will bless His holy name. Christ Jesus healeth all my diseases. It gives me strength when I am weak. I will bless His holy name, His holy name, His holy name. I will bless His holy name.
bless the Lord. I will bless the Lord. I will bless His holy name. Udah finish? Make a joyful noise unto the Lord. I will bless His holy name. I will bless His holy name. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. I will bless His holy name. I will bless His holy name. Enter into His name, His holy name, His holy name. I will bless His holy name, holy name. Christ Jesus healeth all my diseases and gives me strength when I am weak. I will bless His holy name, His holy name, His holy name. I will bless His holy name. Jesus Christ, hallelujah, amen, amen. Jesus Christ, Kita Haleluya. presentasikan hasil kelompok. Ya. Kelompok mana duluan? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan kelompok 1 sini. Pak Agus. Silakan dibaca ya. Coba perhatikan semua kelompok, perhatikan. Nah, sini yuk. Di sini, Pak. Tengah-tengah kamu. Sini Kodan. Tenang, Pak. Ya, silakan presentasikan. Shalom. Ya, buka dulu. Salam semuanya. Shalom. Kami akan mempresentasikan dari Mazmur 100. 139 ayat 13 sampai 14. Jelaskanlah itu apa gambar kalian itu kan menggambarkan apa? Kami bisa menjelaskan bahwa kami menggambar sebuah jaring dengan warna tali pusar warna hijau dan jadinya warna coklat. Apa tujuan Tuhan menggambar itu? Bagaimana? Apa penggunaan Allah bagi dia? Kemudian Allah bagi dia adalah Allah melihara dia mulai dari jaring hingga besar. Oke. Tutup. Sekian. Sekian dari presentasi kami, mengucapkan terima kasih. Oke. Shalom. Tepuk tangannya. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Tunjukkan hasil. Shalom. Shalom. Di sini kami akan mempresentasikan gambar janin dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Bacakan oleh Kensi. Dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 dapat kita ketahui keajaiban yang terjadi ketika kita bisa berwujud karena perubahan sel telur ibu oleh sperma ayah lalu semakin besar dalam kandungan ibu dan lahir. Cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Shalom semua. Shalom. Oke, berikan tepuk tangannya. Terakhir kelompok 3 silakan maju. Ya, kelompok 3. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 3 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari ayat 139 ayat 13 sampai 14 yang dijelaskan oleh Yohana. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah selalu menjaga kita walaupun kita di dalam kandungan ibu sampai saat ini, sampai hingga kita besar. Allah selalu menjaga kita dalam kehidupan kita dan selalu menolong kita kapanpun kita meminta pertolongan kepadanya. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami minta maaf.
Salam semuanya. Oke, berikan tepuk tangannya. Yuk, sudah semua presentasi kelompoknya. Jadi hasil dari presentasi kelompok tadi kita ambil kesimpulan bahwa di mana Allah menciptakan manusia itu bukan sekedar menciptakan, tapi semua dari buah, ya kan? Prosesnya selama 9 bulan ibu mengandung, ya kan, itu lama ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa begitu kasihnya Allah kepada manusia, Dia pelihara kita sampai lahir, ya kan? Sampai saat ini kita ada itu karena pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya semula. Ya. Ya, kita coba perhatikan materi kita saat ini. Ya. Kita tautkan ke dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita dihadapkan supaya kita bernalar kritis terhadap peran Allah dalam kehidupan manusia. Kemudian kreatif menyikapi bentuk kepedulian Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian bergotong royong dalam menghadapi masalah dalam kehidupan manusia. Jadi kita tidak terlepas sekarang mata pelajaran kita tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita tautkan dalam profil pelajar Pancasila, di mana kita harus bisa bernalar kritis. Jadi bagaimana peran Allah dalam kehidupan kita saat ini, kemudian bagaimana kita menyikapi bentuk kepedulian Allah dalam kehidupan kita, dan yang terakhir kita diminta untuk saling bergotong royong. Bergotong royong berarti kita saling kerja sama, ya. Oke, next. Nah, coba perhatikan, jadi topik kejadianku dahsyat dan ajaib itu tadi kita sudah bahas dalam kerja kelompok, ya. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Coba kita baca sama-sama. Ayat 13-nya 1 2 3 ya. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Iya. Jadi apa yang kita kerjakan tadi dalam tugas kelompok itu dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 15 itu menyikapi tentang bagaimana kita dibentuk dari buah pinggangku, katanya kan. Kemudian menenun aku dalam kandungan ibuku. Kemudian aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Ajaib enggak? Ajaib, ya kan? Kemudian apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi setiap kita harus menyadari bahwa begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Next. Nah, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Coba perhatikan bagaimana setiap individu diciptakan dengan tujuan dan keunikan mencerminkan kasih dan kebesaran Allah. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Kak. Secara individu, keunikan itu masing-masing menurut gambar dan rupa setiap manusia. Tujuannya karena kasih Allah terhadap kita. Oke, beri tepuk tangannya. Jadi, di mana di situ dikatakan individu diciptakan dengan tujuan dan keunikan masing-masing. Kita ini unik nggak? Unik ya, dari mulai mata, ya, hidung. Ada nggak yang sama? Tidak, semuanya mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian yang kedua, ceritakan tentang bagaimana Allah terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita dari awal hingga akhir. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Oke, Bang. Ayo, jawab yang nomor 2. Ada yang bisa? Atau yang perempuan sebelah sini? Ada yang bisa lagi? Ceritakan tentang bagaimana Allah terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita dari awal hingga saat ini. Ya, coba Kak. Apa yang bisa kamu jelaskan? Coba.
Oke, coba Kak, apa yang bisa menjelaskan di situ? Allah memberi kita pengharapan di saat kita di tengah-tengah keputusasaan, dan Allah memberi nafas kehidupan bagi kita sehingga kita masih ada saat ini. Oke, beri tepuk tangannya. Ya, jadi ini tentang bagaimana Allah terlibat dalam kehidupan kita. Coba kalian pikirkan, dalam kita hari ini, kegiatan kita pun tuh Allah pasti terlibat, ya kan? Kalau kita menghirup napas, itu terlibat nggak Allah di situ? Iya, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi di segala aspek kehidupan kita, Allah selalu turut campur. Jadi kita harus tetap melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Makanya dalam melangkah bersama Allah, kita harus tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, next. Nah, coba perhatikan. Di sini kita akan berefleksi, bagikan pengalaman pribadi tentang momen di mana kamu merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu, terutama terkait dengan bagaimana kamu diciptakan dan tujuan hidup kamu. Ada nggak yang punya pengalaman hidup? Ya, ini berupa seperti suatu kesaksian. Kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada nggak Allah menolong kehidupan kamu? Kamu libatkan nggak Tuhan dalam tujuan hidup kamu? Ada nggak kalian berpikir begini, aku hidup ya hidup aja lah, mau mati matilah? Ada nggak yang seperti itu? Jangan. Jadi apakah kalian yang bersaksi? Coba Kak, apa bisa kamu refleksikan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kamu rasakan dalam kehidupan kamu? Apa tujuan hidup kamu? Kamu libatkan Tuhan nggak? Kamu masuk SMK Negeri 3 Mandau, itu hanya pilihan orang tua kamu atau kamu libatkan Tuhan? Libatkan Tuhan. Nah, coba ceritakan, mungkin teman-teman kamu nggak tahu. Melibatkan Tuhan dengan cara berdoa agar bisa masuk ke SMK 3 Mandau dengan jurusan pilihan sendiri. Oke, dalam hal yang lain ada nggak pernah kamu melibatkan Tuhan dalam keputusan kamu? Keputusan pribadi. Dalam pelayanan, kamu melayani nggak sekarang? Nah, waktu kamu mengambil pelayanan, apa kamu tidak pernah melibatkan Tuhan? Tuhan, aku mau milih pelayanan ini. Apa peranan kamu sekarang, Kak? Di gereja? Kalau minggu? Song leader. Itu jadi song leader nggak mudah, ya kan? Dilihat semua orang, ya kan? Apakah kamu melibatkan Tuhan? Coba sharing sama kita. Bagaimana? Apa pengalaman kamu? Melibatkan Tuhan agar pada saat tampil di depan tidak grogi dan percaya diri. Oke, tepuk tangannya dulu. Baik, kita akan masuk ke ice breaking. Coba supaya nggak tegang, ayo silakan berdiri. Yuk kita berdiri dulu. Ayo Pak, kita berdiri, kita masuk ice breaking dulu ya. Jadi itu ada penjelasannya. Kalau pagi, ibu katakan pagi. Kemudian dua siang. Kemudian malam 2, 3. Berarti kalau
lagi meningkatkan konsentrasi terutama dalam hal apa? Belajar. Oke, next. Nah, kita masuk dalam kesimpulan ya. Kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Coba perhatikan di situ. Kita baca sama-sama 1, 2 ya. Dalam perjalanan hidupku, aku menyadari betapa dahsyat dan adanya ciptaan Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Setiap pengalaman yang kuhadapi, baik suka maupun duka, mengajarkanku bahwa aku diciptakan dengan tujuan dan kepintaran yang luar biasa. Saat aku menemukan perjalanan hidupku, aku menemukan momen-momen di mana tangan Allah tanpa jelas membimbing dan memberiku kekuatan di saat-saat sulit. Dengan memahami identitasku sebagai ciptaan yang ajaib, aku belajar untuk bersyukur atas setiap aspek diriku, baik kelebihan maupun kekurangan. Kesadaran ini memberiku kepercayaan diri dan semangat untuk menghadapi tantangan, serta mengingatkanku akan kasih sayang Allah yang selalu menyertai. Setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari rencananya yang lebih besar, dan aku berkomitmen untuk terus melangkah bersamanya, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menyaksikan keajaiban dalam hidupku. Ya, jadi kesimpulannya itu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa betapa dahsyat dan ajaibnya Allah itu menciptakan kita. Poin pertama. Yang kedua, kita penuh dengan tujuan dan keunikan. Setiap kita punya keunikan masing-masing ya, nggak sama ya. Kemudian kita harus bisa memahami identitas kita sebagai ciptaan Allah. Kalau kita nggak paham, berarti kita sesuka-suka hati kita sama diri kita. Ingat bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Tadi kita kan sudah praktek ya, sudah menggambar sketsa, jadi kita supaya sudah paham hal-hal seperti itu. Kemudian kita harus bisa mengingatkan kita akan kasih sayang Allah. Kemudian setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari rencananya. Jadi ingat anak ibu semuanya di sini, apa yang kita ambil, kita harus tetap melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Bisa dipahami? Jadi kita tidak ambil keputusan asal-asalan. Seperti kalian masuk ke SMK Negeri 3, itu ibu harapkan bukan keputusan orang tua kalian ya, tapi keputusan anak-anak ibu di tempat ini. Sehingga kalian masuk ke SMK Negeri 3 Mandau ini, kalian sudah punya keputusan, aku mau sukses, aku mau berhasil di SMK Negeri 3 Mandau. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan waktu kita di depan tadi ya, pada saat kita apel pagi bahwa ada abang kelas kalian yang dia bekerja di Taiwan. Apa kalian tidak pengen hal itu terjadi sama diri kalian kan bekerja di luar negeri? Pengen kan? Maka itu libatkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Ya, baik, kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Next. Ibu panggil untuk doa penutup. Silakan maju, ya Kak. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya lagu Kiranya. Semua tahu lagu ini ya? Ya, silakan Kak. Mari kita bersatu lagu pujian. Kiranya 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan
di sini, dan berkati juga guru kami, dan terima kasih Tuhan kami telah selesai melaksanakan pelajaran kami dan sudah sedikit mendengar firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Hanya ini doa-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya adik ibu yang sudah mendengarkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap apa yang sudah kalian dengar saat ini itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Apapun keputusan yang kita ambil, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.